Salam metal, teman-teman. Kali ini dalam episode ini saya akan buka dengan kata-kata ancur, ancur, ancur. Ya, yang saya maksud ancur adalah pasar modal kita. Indeks harga saham gabungan tadi sempat melemah 3% lebih kalau nggak salah, sampai ke 5.600, 5.700. Padahal minggu lalu banyak teman-teman yang pingin nyerok. Saya bilang no way. Ya, ini masih akan mendapat tekanan dan ternyata terjadi. Ya, begitu juga dengan dolar yang tidak seolah-olah tidak terbendung. Ini hari tembus 18.040. Kepanikan pertama kali terjadi kemarin. Ya, sekarang kepanikan itu diteruskan oleh pasar, menekan harga-harga saham kita dan menekan rupiah. Orang banyak bertanya, ini kira-kira mau kemana ini dolar ini? Saya tetap confirm ya, saya tetap very yakin bahwa dolar masih berpotensi ke arah 20.000 ya, mungkin bulan ini, Juni masih panjang, ke 22.000 di Juli dan ke 25.000 di semester kedua dari Juli sampai Desember ya. Pemerintah merasa aneh, terutama Pak Purbaya mengatakan ini tidak masuk akal ya. Fundamental kita kuat ya kan. Kurs atau exchange rate dari dolar yang pantas itu adalah 16.500. Bahkan beliau berani mengatakan saya bisa bikin 15.000. Nyatanya tidak demikian teman-teman ya. Investor kabur semuanya, kabur. Kalau Anda lihat data statistiknya, itu baik asing maupun lokal itu kabur ya, keluar dari negeri ini ya. Apa sih penyebabnya? Walaupun pemerintah mengatakan bahwa fundamental ekonomi kita kuat ya, kita tidak usah khawatir. Tahun ini pertumbuhan ekonomi mungkin 5,8% sampai 6%, sebab di kuartal pertama kita tumbuh 5,61%. Pertumbuhan yang tertinggi di antara negara-negara G20. Tapi kenyataannya tidak demikian ya. Apa sih yang menyebutkan demikian? Yang menyebabkan tekanan begitu bertubi-tubi terhadap rupiah maupun harga saham adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak welcome oleh para pelaku pasar ya. Ini banyak sekali pemerintah bikin blunder ya. Blunder yang terakhir adalah berdirinya PT DSI ya. Berdirinya PT DSI ini sangat-sangat risky. Bahkan S&P sudah mengatakan bukan tidak mungkin ya, nanti saya downgrade rating Anda ya. Ini sangat mengerikan buat para pelaku pasar ya. Nah, kita lihat juga selebihnya apa sih ocehan-ocehan daripada pelaku bisnis dengan adanya PT DSI. PT DSI ini didirikan untuk memantau adanya under invoicing atau misvoicing atau transfer pricing yang dikatakan oleh pemerintah itu merugikan negara puluhan, ratusan triliun, bahkan mungkin ribuan triliun. Nah, oleh karena itu didirikanlah PT DSI ini ya. Jadi seolah-olah pemerintah dengan PT DSI ini akan menjamin tidak akan ada yang namanya under invoicing. Tapi masalahnya PT DSI ini over gitu loh ya. Yang diperlukan kan supervisory body ya, yaitu badan pengawas ya, untuk mengawasi ekspor kita sawit, batu bara, ferroalloy. Apakah ada permainan transfer pricing atau under invoicing atau tidak ya. Tapi yang didirikan adalah suatu badan hukum yang seolah-olah ya para eksportir ini harus menyerahkan barangnya dulu kepada PT DSI. Dan PT DSI baru meneruskannya ke buyers. Nah, ini bisa terjadi moral hazard ya. Bisa terjadi moral hazard dalam arti apa? Banyak yang berpikir bahwa PT DSI ini bisa-bisa nanti digunakan untuk memeras para eksportir. Kan bisa terjadi. Mereka punya kekuasaan kok ya. Mereka bisa bilang, lu mau nggak ya barang lu dikirim, tapi lu harus ini dan itu. Dan itu bisa terjadi. Ini sangat menakutkan ya bagi si pelaku bisnis ya
eksportir batu bara, kelapa sawit dan ferroalloy. Barusan ada lagi berita yang masuk bahwa importir Cina, importir batu bara mau memindahkan pembeliannya dari Indonesia ke negara lain. Artinya buyers pun takut ya deal dengan PT DSI ini gitu loh ya. Ini sangat luar biasa impactnya. Nah, oleh karena itu market berbondong-bondong cabut dari pasar modal kita dan membeli dolar. Nah, sekarang masalahnya adalah kita harus pisahkan ya antara masalah fundamental, masalah persepsi, dan masalah ekspektasi ya. Ini ada sedikit kuliah yang menarik ya. Kalau masalah fundamental, kita lihat ya bahwa angka 5,61% itu memang angka yang tinggi ya. Tapi kok kenapa ya market tidak percaya dengan angka yang tinggi itu? Ya, walaupun pemerintah dengan sangat yakin bahwa kita bisa 5,8% dan bisa sampai ke 6%. Ya tidak yakin karena apa? Angka 5,61% itu saya ulang lagi lah, itu akibat doping ya. Karena adanya doping ya, pemerintah pengeluarannya year on year naik 21,81%. Itu satu. Yang kedua, ini masalah fundamental lagi. Adanya festif ya, adanya lebaran dan adanya Imlek di kuartal pertama ya. Otomatis lah konsumsi rumah tangga meningkat ya. Yang ketiga, adanya THR ya. Ini juga otomatis mendorong konsumsi rumah tangga. Nah, pertanyaannya, apakah itu akan terulang di kuartal kedua, ketiga dan keempat tahun ini? Saya rasa market tidak yakin ya bahwa kita akan tetap sustain dengan pertumbuhan 5,61%, apalagi di ujung jalan itu akan menjadi 5,8% sampai 6%. Kenapa market tidak yakin ya? Pertama kita lihat ya, indikator yang paling nyata adalah itu PMI ya. Ya, kita lihat itu PMI kalau tidak salah di bulan April yang lalu itu sudah turun dari atas 50 ke bawah 50, ke 49, ya. Dan kita lihat juga ya, berita-berita negatif yaitu Sony ya melakukan Sanyo kalau nggak salah ya, melakukan PHK 300 karyawan ya. Lantas KSPI menyatakan bahwa 3 bulan ke depan bukan tidak mungkin 9.000 karyawan akan dirumahkan. Nah, ini berarti apa? Angka 5,61% itu tidak mungkin sustainable kalau badai PHK itu berada di depan muka. Ya, seperti yang kalau tidak salah Pak Agus Gumiwang pernah mengatakannya bahwa badai PHK itu di depan mata ketika BPS merilis angka 5,61% pertumbuhan ekonomi ya. Selebihnya kita lihat juga ya, harga minyak ini sustain loh di atas 90 ya. Sedangkan di dalam budget APBN itu di 70 kalau nggak salah. Coba bayangkan ya, betapa ngerinya kalau sampai ini harga minyak menekan atau mendorong inflasi menjadi double digit ya. Walaupun di bulan Mei angka inflasi itu masih termasuk ramah ya, naik dari 2, menjadi 3,03% ya. Dan saya yakin ya, itu karena belum seluruhnya dipass through harga minyak yang tinggi ke dalam harga-harga produsen. Ya, nah saya khawatir di bulan Juni bukan tidak mungkin ya, ini angkanya lebih tinggi lagi dari 0,3% dan pada ujungnya bila harga minyak tetap tinggi, saya khawatir kita akan mengalami double digit inflation. Nah, kalau double digit inflation ini tidak ada obatnya karena ini cost push inflation. BI tidak bisa meng-counter dengan higher interest rate atau menaikkan suku bunga gitu ya. Jadi sangat mengerikan angka itu. Nah, kemarin juga minggu lalu kita lihat PLN itu listrik blackout di Sumatera ya. Itu 8 jam apa berapa jam satu Sumatera katanya gelap. Bahkan saya lihat juga di video-videonya di Medan itu orang berebut mencari genset ya, dan kalau satu pulau itu blackout ya, banyak yang mengatakan jangan-jangan ini bukan masalah technical problem tapi ini masalah financial problem. Sebab setahu saya PLN dengan dolar di harga 16.500 menurut saya itu udah kaing-kaing, apalagi sekarang di 18.000 ya teman-teman ya. Kenapa? Karena PLN membeli listrik dari IPP ya, Independent Power Plant itu dalam bentuk dolar per kilowattnya ya, tidak dalam bentuk rupiah. Sedangkan penghasilannya itu dalam bentuk rupiah ya. Juga ada video-video yang beredar katanya di beberapa daerah
ya rumah-rumah tangga itu mendapat tagihan PLN 2 kali lipat dari yang sewajarnya ya, sehingga ada keluhan-keluhan ya. Saya nggak tahu apakah itu disengaja ya atau memang tidak disengaja gitu loh ya. Tapi dengan kata lain, dengan dolar di atas 18.000 dan kita tahu bahwa di 16.500 aja PLN sudah kaing-kaing, ya sudah jelas lah bakal PLN bisa mengalami financial trouble ya. Nah, selebihnya yang saya khawatir yang terkait dengan kebutuhan masyarakat luas dan kebutuhan perusahaan ya, sektor produksi adalah Pertamina ya. Saya ngeri ini kalau Pertamina ini yang merupakan public service obligation dari pemerintah, subsidinya dan kompensasinya dari harga minyak yang mereka beli dan disalurkan ke masyarakat ini baru dibayar di akhir tahun. Dengan kata lain, di tengah jalan ini bagaimana keuangan Pertamina? Kalau sampai Pertamina mengatakan, wah my friend, I'm running out of money ya, saya tidak bisa lagi membeli minyak dari luar dan membayarnya, saya ngeri. Saya tidak menuduh ya, cuman ini bayangan imajinasi saya ya, bahwa itu bisa terjadi gitu loh ya. Nah, yang ngeri lagi, yang lebih ngeri lagi, seandainya tetap ini harga minyak tinggi ya dan PLN juga kaing-kaing dengan harga dolar yang tinggi, bukan tidak mungkin ya, itu yang namanya budget deficit bukan tidak mungkin lebih dari 3%. Di kuartal pertama saja dengan 0,93%, itu kalau kita pertahunkan annualize itu jumlahnya adalah 3,72%, jauh di atas target pemerintah yang 3%. Walaupun memang di bulan April defisit itu dari 240 triliun berkurang menjadi 164 triliun, tapi itu baru 1 bulan. Kita tidak tahu, mungkin juga di bulan April karena ada pembayaran pajak dan pengeluarannya sudah selesai di kuartal pertama sehingga defisitnya mengecil. Tapi bagaimana dengan Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai Desember? Nah, ini sangat mengkhawatirkan ya. Nah, untuk pasar modal kita juga masih ada ancaman dari MSCI ya. MSCI yang bisa tiba-tiba di bulan Juni nanti menurunkan ya status kita, pasar modal kita dari emerging market menjadi frontier market ya. Begitu juga dengan FTSE ya, dalam kerangka rebalancing portfolionya. Nah, ini semua yang membuat pasar jadi takut, jadi jittery ya. Mereka keluar dan indeks harga saham gabungan itu sampai drop tadi ke 5.600-an ya. Sesuatu yang memang saya sudah ramalkan minggu-minggu lalu dan bulan-bulan lalu. Saya bilang bukan tidak mungkin loh ke 5.000-an. Dan ternyata hari ini terjadi ya. Saya sebagai tukang ramal tentu happy, dalam arti happy bahwa ramalan saya tidak meleset gitu loh ya. Nah, sekarang kita bicarakan lagi masih ada risiko yang lain. Risiko yang lain adalah risiko ya, tadi sudah saya katakan melebarnya defisit APBN ya. Risiko yang lain adalah kita lihat bahwa sekarang ini peminat SBN ya, peminat surat utang negara ini kalau jatuh tempo itu kan harus di roll over. Itu saya lihat sepi katanya ya. Dari datanya katanya sepi ya. Artinya peminatnya mungkin tidak tertarik dengan kupon yang ditawarkan. Nah, kalau kupon yang ditawarkan tidak menarik, bisa-bisa nanti pada saat jatuh tempo utang-utang dan pemerintah harus roll over utangnya dalam bentuk SBN 10 tahun misalnya, tentu harus menawarkan kupon yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau kupon yang lebih tinggi itu misalnya di atas 7%, ini akan menggerogoti APBN kita nantinya pada saat bayar bunga ya, karena 7% itu tinggi dan belum tentu juga loh 7% itu laku ya. Kenapa? Karena kita lihat ya, ada tendensi bahwa di Amerika sana The Fed akan menaikkan suku bunga karena inflasi yang mengancam ya, sangat mengancam sekali. Dan kebetulan presiden The Fed yang baru ini itu orangnya hawkish sekali yang menggantikan Powell ya. Dia tendensinya tidak suka melihat inflasi, dan inflasi di Amerika sekarang 3,8% itu jauh di atas target The Fed yang cuma 2,2%, bahkan 2% kalau nggak salah, atau 2,2%. Itu jauh. Jadi kemungkinannya ya itu sangat besar bahwa The Fed di FOMC yang akan datang akan menaikkan yang namanya Fed Funds Rate. Nah, ini akan menggebuk kembali menjadi beban bagi rupiah ya terhadap dolar gitu loh ya.
Itu yang menurut saya external forces ya. Kalau memang demikian, kira-kira kalau kita bicara lagi, seandainya pemerintah harus meroll over utangnya yang tahun ini kalau nggak salah totalnya jatuh tempo itu 833 triliun dengan pembayaran bunga 599 triliun, sehingga kurang lebih pemerintah ini butuh sekitar 1.400 triliun. Nah, ini kan sangat mengerikan bagi pelaku pasar. Nah, kalau seandainya akibat external forces dan internal forces, yield atau kupon daripada SBN ini harus lebih tinggi dari 7%, itu bisa membuat APBN kita nantinya kedodoran, terutama di dalam kategori debt service ratio yang menentukan rating kita ya teman-teman ya. Nah, menurut para rating agency seperti Moody's, Fitch ya, dan Moody's dan Fitch, itu debt service ratio kita sudah berada di atas 15%. Nah, 15% ini bagi mereka itu adalah threshold, yang artinya warning, ini lampu kuning nih, bahaya my bro, ya kan ya. Kalau sampai Anda naik lagi debt service rasionya, bukan tidak mungkin ya saya downgrade rating Anda karena risiko gagal bayarnya semakin tinggi ya. Nah, itulah yang membuat market hari ini 2 hari lah dari kemarin dan hari ini sangat jittery ya, sangat panik seperti kalau ada kesempatan buang ngadu cepet ya. Jadi kayak semacam self fulfilling prophecy gitu loh ya. Nah, ini teman-teman harus pahami. Nah, kembali terhadap dolar ya, saya masih yakin ya kebijakan pemerintah yang seperti ini, mendirikan PT DSI yang sudah di warning, hati-hati loh, kata S&P saya bisa downgrade. Banyak pengusaha bilang juga ini jangan-jangan akan dijadikan alat pemerasan kepada para eksportir sawit, batu bara, dan ferroalloy. Dan ya wajar-wajar aja kalau mereka berpikiran seperti itu ya kan. Sebab apa? Kalau cuma mengawasi under invoicing atau misvoicing atau transfer pricing, seharusnya bisa bekerja sama dengan konsultan ya, tidak harus mendirikan badan ini yang seolah-olah negara mau menguasai semua bisnis yang ada di Indonesia ya. Sebab kalau sampai eksportir itu untuk menjual barangnya harus melalui PT DSI dulu, ya itu artinya kan BUMN itu mau menguasai private sector. Nah, ini yang sangat mengerikan, yang sehingga orang-orang banyak yang berpikiran bahwa ini adalah apa yang namanya komando ekonomi seperti negara komunis ya. Ya, ini mengerikan dan kelihatan sekali bahwa juga di sini banyak poin-poin tertentu bahwa pemerintah ini tidak ramah terhadap investor, tidak ramah terhadap bisnis ya. Kita lihatlah bagaimana, kembali lagi saya ulang ya, kasus ojol ya, commission fee 20% dipaksa dengan Perpres turun ke 8%. Nah, itu sangat berbahaya ya. Lihat aja bukunya GoTo misalnya ya. Kalau bukunya GoTo tuh setelah 10 tahun berkiprah di sini itu masih berdarah-darah ya, puluhan triliun loh ya, duitnya belum balik ya. Dan ketika dia baru saja bikin duit sedikit di kuartal pertama langsung dihajar ya dengan Perpres yang mengharuskan mereka harus memotong commission fee cuma 8%, tidak 20%. Sahamnya pun amblas ke 50 perak ya. Nah, maksudnya Pak Prabowo mungkin bikin Perpres ini untuk menarik simpati para driver ojol ya, menarik simpati mereka kepada Pak Prabowo. Tapi ada ongkosnya yang harus dibayar, yaitu apa? Seandainya para operator ojol ini seperti GoTo dan Grab ya tidak bisa mengcover operating cost mereka, dan mereka mengatakan ya saya give up, itu 7 juta loh pengemudi ojol at stake loh ya, bisa menjadi pengangguran. Nah, kalau satu orang itu menghidupi 3 orang itu 28 juta loh hidupnya terancam. Jadi pemerintah terutama Pak Presiden harus memperhatikan side effect dari setiap kebijakan Anda ya. Nah, lantas muncul lagi tadi kasus baru, yaitu Danantara Holding ya, yang katanya boleh meminta uang dari APBN. Ini aneh lagi nih. Ini sangat aneh lagi, bikin market tambah takut lagi ya. Wah, ini bisa menjadi 1MDB nih seperti Malaysia. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah ini sangat-sangat menghantui pasar, mengganggu pasar, dan menyebabkan dolar terus ngacir, membuat para investor kabur dari negeri ini ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya. Nah, sekarang saya sedikit membicarakan ya, sekarang masalahnya ini adalah masalah distrust teman-teman ya, masalah psikologis ini.
ya udah bukan masalah fundamental lagi, karena pemerintah ini udah semau-maunya seolah-olahnya. Kemarin kita lihat bagaimana kepala MBG Dadan Hindayana ya ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Lah kok bukannya dibubarkan ya proyek MBG ini, cuma sekedar ganti orang dari Dadan Hindayana ke Nani Sdang ya. Dan kita tahu program-program ini investor pun mengeluh ya, ini program bakar duit yang ratusan triliun, dan terbukti ketangkapnya Dadan Hindayana itu kan karena dia diduga korupsi. Ya, kok kenapa badan yang rawan korupsi ratusan triliun masih dipelihara ya dengan mengganti orang ketuanya dari Dadan Hindayana ke Nani Sdang? Kalau pemerintah memang cermat, ya kan, seharusnya kan dibekukan dulu badan ini, ya, dikontrol dulu, ya, operatingnya bagaimana, ya, dibangun dulu infrastrukturnya kalau mau diteruskannya, dirasionalisir anggarannya, ya, daerah-daerah mana yang memang membutuhkan MBG, ya kan, nggak semua 83 juta siswa sekolah itu membutuhkan MBG, ya, banyak mengeluh bahkan kita lihat sendiri lah di medsos-medsos bagaimana menunya, ya, tidak sesuai standar, ya, ada jeruk keriput, ya ada susu dan KPK berhasil menemukan bahwa perputaran ekonominya itu cuma 5%. Bayangkan dari ratusan triliun itu cuma 5%. Jadi apanya yang dianggap menciptakan lapangan kerja itu kan ngawur, ya. Jadi saya di sini tetap fighting. Kalau memang mau dolar ini tidak ngacir terus, pertama harus dilakukan oleh pemerintah adalah men-stop atau memoratoriumkan dulu ini badan yang notabene kepalanya itu ditangkap oleh Kejagung karena ada kecurigaan melakukan korupsi. Artinya badan yang rawan korupsi ini di-stop dulu. Kenapa? Apa susahnya sih? Ya, ini yang sangat-sangat mengejutkan gitu loh, ya. Nah, sekarang masalahnya bukan cuma sekedar fundamental, ya. Ya juga kalau kita ngomong Koperasi Desa Merah Putih, ya, itu juga sangat luar biasa. Ya, total uang yang terbakar di situ, ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong masalahnya lebih lanjut, kenapa kok dolar tetap diburu orang? Ya, walaupun pemerintah telah teriak-teriak bahwa fundamental kita bagus, ekonomi pertumbuhannya sekian dan sekian, tapi orang tidak percaya. Saham dijual terus, ya kan? Lantas dolar diburu terus. Persoalan sekarang udah beralih dari masalah fundamental menjadi masalah psikologis. Ini bahaya, ya. Awalnya memang soal fundamental. Ini ditulis bagus oleh Laksamana Soekardi, ya, dalam suatu tulisannya, ya. Pergerakan nilai tukar rupiah pada awalnya selalu, ya, terlihat teknis. Artinya ya masalah tingkat suku bunga, ya, itu menentukan, ya, dan masalah misalnya arus modal yang keluar masuk, ya, itu masalah fundamental. Tapi masalahnya adalah semua itu adalah faktor-faktor fundamental yang lazim melalui mekanisme pasar, ya. Tapi masalahnya pelemahan rupiah itu pada tahap awal sebenarnya masih dapat dipahami secara rasional, ya. Yang tidak menjadi persoalan, ya, penguatan dolar AS akibat kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve misalnya gitu, ya. Tapi dalam teori, ya, tidak demikian dalam prakteknya, ya. Di dalam praktek itu orang bermain dengan masalah-masalah, ya, yang sifatnya sekarang dalam behavioral economics itu disebut psikologis, ya, faktor psikologis. Faktor psikologis itu adalah faktor persepsi dan ekspektasi, ya. Persepsi dan ekspektasi itu, ya, dengan katakanlah psikologi kolektif yang membentuk perilaku, ya, para pelaku pasar. Misalnya kalau dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah ini sudah tidak masuk akal lagi walaupun fundamental bagus, orang akan agent ekonomi ini, ya, para pemain falas, para pelaku pasar akan menganggap ini tidak benar. Saya akan tetap keep bayang dolar gitu, ya. Nah, ketika publik mulai percaya rupiah akan terus melemah, maka perilaku ekonomi berubah, ya, orang mulai menahan dolar, ya, perusahaan memperbesar lindung nilainya, importir mempercepat pembelian falas, investor asing mengurangi exposure, dan elit ekonomi mulai memindahkan aset ke luar negeri.
Dalam teori self-fulfilling currency crisis yang dikembangkan oleh Maurice Obstfeld, ekspektasi pasar dapat menciptakan krisis yang pada awalnya bahkan sebelum sepenuhnya terjadi secara fundamental, ya. Itu ketika masyarakat percaya mata uang akan jatuh dan akan jatuh terus, perilaku kolektif merekalah yang akhirnya benar-benar menjatuhkannya, ya. Nah, ini juga sebuah pelajaran yang terjadi, ya, penting dari krisis ekonomi 98. Ternyata krisis besar tidak dimulai ketika angka ekonomi memburuk, ya. Krisis dimulai ketika kepercayaan mulai hilang. Nah, seperti tadi saya katakan, masalah kita ini adalah masalah distrust, ya, masalah ketidakpercayaan terhadap rezim ini, ya. Kita lihat aja, ya, misalnya kemarin hal-hal kecil lah, ya, bagaimana, ya, kurban sapi yang dilakukan oleh Pak Presiden itu jadi dispute, ya. Ditanya Pak Purbaya, apakah ini masuk APBN? Pak Purbaya bilang saya tidak tahu, gitu loh, ya. Apakah ini uang pribadi atau uang APBN, ya. Lantas selebihnya juga ada kritik, ya, bagaimana Pak Presiden yang bulak-balik ulang-alik ke luar negeri dan sebagai presiden yang paling banyak menguras APBN untuk travel-travelnya ke luar negeri. Nah, ini kan masalah kepercayaan jadinya, ya. Jadi pasar hari ini tidak hanya membaca data ekonomi, ya, yang dibaca adalah pasar membaca arah kebijakan dan psikologi negara yang bergerak meninggalkan market ekonomi menuju centralized command ekonomi. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Jadi kalau menurut saya sih, ya, pesan saya kepada pemerintah satu, ya. Kalau seandainya bisa, ya, satu, komunikasikan kebijakan-kebijakan dengan baik, ya. Yang kedua, buatlah kebijakan-kebijakan yang baik, ya. Kebijakan-kebijakan yang baik itu adalah kebijakan-kebijakan yang menciptakan lapangan kerja, ya, yang friendly terhadap bisnis, bukan memusuhi bisnis. Contohnya, ya, di NTT, bagaimana minimarket, Indomaret dan Alfamaret, ya, disuruh tutup, ya, cuma untuk memberikan kesempatan kepada KDMP yang notabene belum ada track recordnya. Ini kan sangat mengerikan, ya. Kalau sampai perilaku negara seperti itu artinya membunuh lapangan kerja, ya, sangat dahsyat, gitu loh, ya. Lantas selebihnya kita lihat bagaimana itu tiba-tiba royaltis mau dinaikkan, ya. Bahkan kemarin kalau nggak salah sekarang nih CV itu kena pajak 22%, ya. Jadi negara udah kedodoran, sekarang ini pajak yang mau ditingkatkan untuk menutupi kedodorannya, ya. Sangat mengerikan sekali. Jadi saya yakin, ya, investor masih akan tetap kabur selama pemerintah tidak merubah paradigmanya, gitu loh, ya. Kalau menurut saya sih, ya, untuk terutama kepada Pak Presiden, ya, untuk mengembalikan kepercayaan kepada negara kita dan investor mau masuk lagi, ya, itu stoplah dulu MBG itu, ya. Bukan cuma sekedar mengganti kepalanya yang ketangkap oleh Kejaksaan Agung dengan orang lain, sebab yang disorot adalah institusinya yang rawan korupsi, ya. Itu harus diperhatikan, Pak, ya. Ini masalah psikologis lagi nantinya, ya. Masalah persepsi pasar bahwa ini tidak punya political will sehingga ekspektasi yang membentuk perilaku pasar mengatakan, ya, ini pasti dolar bakal ke 25.000, gitu loh, ya. Jadi please perhatikan itu. Yang kedua, ya, condition untuk memulihkan kepercayaan itu KDMP, Pak. Ya, itu kan orang juga bingung ini dengan KDMP, ya. Ya, ini kalau bisa juga di stop lah, Pak, ya. Dan yang lebih mengerikan lagi, Pak, kalau terjadi krisis adalah daerah, Pak, ya, yang anggarannya, yang transfernya ke daerah itu dipotong katanya sampai 58%. Ini semua daerah saya rasa udah menjadi a ticking time bomb, Pak, ya. Kalau ada apa-apa, ya. Nah, selebihnya lagi, kalau bisa, Pak, ini batalkan dulu lah PT DSI, ya, ditunda dulu karena respon market kan negatif. Ya, sangat negatif sekali begitu Bapak ngomong tentang DSI, ya, karena para pelaku pasar pun mengatakan ini akan menjadi alat pemerasan kepada pebisnis eksportir sawit dan batu bara.
Ya, bukan tidak mungkin itu terjadi. Yang namanya moral hazard. Nah, belum lagi governance-nya bagaimana ya. Ini kan meninggikan istilahnya membuat balance of payment kita nanti kedodoran, dan bukan tidak mungkin rating kita ini akan di downgrade oleh S&P, Fitch, Moody's and Fitch ya, menjadi non investment grade. Dan kalau itu terjadi di bulan Juli Pak ya, di bulan Juli atau di bulan Agustus itu dolar bisa ke 25.000 loh Pak. Dan pada taraf itu bisa terjadi sesuatu yang boleh dibilang out of control ya. Nah, selebihnya lagi Bapak juga harus sadar bahwa banyak sekali ya negara yang tidak suka ya kepada kita, terutama Cina. Ya, Cina ini sudah mengirimkan surat kamar dagang surat cinta ya, bahwa bisnis mereka ini kalau nggak salah terkait dengan masalah smelter mereka di Sulawesi Tenggara, yaitu ada pemerasan, tidak ada rule of law and bla 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 ya. Lebih dari itu ada satu masalah politik yang juga harus diperhatikan. Kalau benar Kertajati itu disewakan untuk Hercules Amerika, bukan tidak mungkin Cina bilang, waduh, Anda membawa Meriam ke depan rumah saya ya, karena kan Anda ya semua tahulah bahwa friksi antara Cina dan Amerika mengenai Taiwan kan itu masih on ya. Dan kalau Cina melakukan gempuran terhadap rupiah kita Pak, itu bukan tidak mungkin loh 30.000, bahkan bukan tidak mungkin ke 50.000, karena kekuatannya sangat dahsyat. Kita menghadapi seorang Soros aja tidak sanggup ya, apalagi menghadapi negara yang tak terbatas uangnya, yang tak terbatas modalnya untuk mengcorneri suatu mata uang ya. Kalau boleh saya samarikan Pak ya ke teman-teman semuanya ya, masalah yang terjadi hari ini ya, orang membanting saham ya, orang memburu dolar sehingga loncat ke 18.000 ya, itu tidak terlepas dari masalah persepsi ya. Pertama adalah fundamental ya, fundamental kita dianggap reot, sehingga pada awal Januari bagaimana Fitch and Moody's melakukan downgrade terhadap outlook ekonomi kita dari stabil ke negatif. Lantas selebihnya muncullah ide-ide mendirikan DSI, dan lebih gila lagi sekarang mendirikan holding yang katanya boleh meminta uang dari APBN. Ini come on man, ini sangat-sangat mengerikan sekali negara ini ya. Oleh karena itu mereka tetap berburu dolar dan membuang saham ya. Nah selanjutnya Pak ya, kalau bisa ini dibekukan dulu Pak Presidennya. Yang namanya PT DSI ini tadi lebih banyak ya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu loh ya. Memang benar kita harus melindungi sumber daya, kekayaan sumber daya alam kita supaya tidak dirampok oleh para eksportir yang nakal. Tapi bukan badan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu sekarang kayak semacam tahun 80-an ya, di mana bea cukai digantikan dengan SGS ya kan, sebagai konsultannya. Ini bisa menjadi supervisory body. Kita menyewa konsultan sebagai supervisory body, bukan menjadi badan yang BUMN yang seolah-olah barang harus masuk dulu ke PT DSI, DSI lantas menjualnya. Saya rasa itu akan menekan balance of payment kita, akan menekan current account kita, dan ujung-ujungnya kita mengalami trade deficit, mengalami twin deficit, budget deficit, ya, balance of payment deficit. Ya, dan kalau kita lihat dari financial account yang dikeluarkan oleh BI juga bukan cuma asing saja yang keluar, tapi juga lokal keluar uangnya ya, tidak lagi nyaman di Indonesia gitu loh ya. Nah selebihnya tidak nyaman lagi megang rupiah ya, dan deposito juga kabarnya banyak yang mengkonversi dari rupiah ke dolar ya. Kita lihat juga ya, ibu-ibu banyak yang ngantri berburu dolar di money changer. Ini persis ya seperti 98. Oleh karena itu Pak ya, saya harap ya kepada Pak Presiden, PT DSI ini dulu dibatalkan ya. Yang kedua, holding tadi juga dibatalkan, dan kalau bisa Pak ya, lebih jauh lagi untuk kepentingan bangsa dan negara ini, kalau bisa MBG itu di stop dulu Pak ya. Stop total, bukan mengganti orang ya. Yang kedua, KDMP kembali lagi stop itu ya, bukan cuma sekedar istilahnya ya karena tidak biaya, dan banyak buktinya ya, nggak ada yang beroperasi dengan benar ya, apalagi harus menutup minimarket yang notabene menciptakan lapangan kerja cuma untuk proyek-proyek KDMP ini ya, yang juga rawan dengan korupsi. Itu no good ya. Jadi pesan saya adalah nanti yang seandainya entah tahun berapa ya kan terganti
berganti pemerintahan, ya saya cuma minta kepada pemerintah baru, satu, hapus sama sekali MBG, dua, ya kan, hapus sama sekali itu Koperasi Desa Merah Putih, dan yang ketiga, bubarkan yang namanya Danantara, ya, karena saya ngeri Danantara ini akan menjadi, ya, 1MDB yang lalu, ya, di Malaysia, ya. Jadi kalau saya tetap orang bertanya kepada saya bagaimana outlook, ya, dolar ke depan dan outlook IHSG kita ke depan, saya masih tetap, karena tidak ada berita yang bagus, ya, dari pemerintah kita, ya, malah setiap hari membuat pasar jadi takut. Tadi pun nyemplung karena berita Danantara Holding yang bisa meminta uang dari APBN, injeksi ke dalamnya. Ya, ini sangat berbahaya, ya kan. PLN blackout itu juga banyak orang curiga. Orang bertanya-tanya, ini Pertamina kuat nggak sih duitnya nanti untuk impor minyak, ya kan ya. Ini semua sangat-sangat membuat orang was-was, terutama investor di pasar modal kita. Dan bagi mereka, ya, memburu dolar mungkin jauh lebih baik daripada memegang saham. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Untuk outlook dolar, ya, karena saya masih yakin badai PHK ini baru mulain, ya, saya tidak nakut-nakutin. Semua ramalan saya pernah terbukti, ya. Bahkan indeks ke 5.000-an pun minggu lalu saya bilang, jangan touch dulu, jangan serok-serok dulu. Ya, ini masih bisa ke 5.000-an dan terbukti, ya. Saya masih tetap, kalau ada orang bertanya di setiap YouTube, di setiap TV, saya tanya, saya masih tetap dengan prediksi saya bahwa bulan Juli bukan tidak mungkin dolar sudah 22.000 dan bukan tidak mungkin ke 25.000 di semester kedua tahun ini. Nah, itu semua karena apa? Karena masalah psikologis akibat tidak percaya kepada program-program dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, ya. Saya rasa episode saya hari ini saya tutup di sini. Jangan lupa like and subscribe. Salam metal. Nama saya Florentinus Agus Wahyudi. Saya mengikuti workshopnya Pak Ferry Latuli. Workshopnya sangat-sangat powerful, menarik. Tidak ada di luar atau di kuliah kita mengalami materi yang seperti ini. Jadi materinya sangat bagus. Oke, terima kasih. Nama saya Ari Prabowo Aryo Pujo. Saya mengikuti workshop ini. Kesimpulannya adalah to make my life easier, ya. Semua very simple, untuk hanya memasukkan data ke formula-formula yang sudah dijelaskan prinsip-prinsipnya, kita mendapatkan appraisal daripada market value-nya sebenarnya bagaimana. So I hope my life will be easier and kita bisa mendapatkan cuan.